Di anime Dr. Stone season 3 episode 4, Chrome membuat sebuah alat sederhana yang secara ajaib bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam. Dan di video ini kita akan mencoba membuat replikanya di dunia nyata. Sekaligus kita akan membahas akurasi sains dari episode ini. Sebagai konteks, di masa ini kerajaan Sains Senku telah mengalami perkembangan teknologi yang sangat canggih. Mereka sudah mendapatkan minyak bumi, membuat speedboat, membuat tower radio, sistem radar, dan lain sebagainya. Namun, dalam usaha pencarian misteri pembatuan, teknologi-teknologi ini ternyata masih belum cukup. Mereka perlu masuk ke revolusi industri, membuat mesin-mesin besar untuk bisa membuat kapal berukuran besar, serta menghasilkan pembangkit energi dalam skala besar juga. Dan oleh karena itu, mereka membutuhkan banyak besi. Mulanya, mereka mengumpulkan biji besi dari pasir-pasir yang ada di sungai. Meskipun cara ini bisa digunakan, tapi jumlah besi yang didapatkan sangatlah sedikit. Sebelumnya, tim kerajaan Sains sudah berhasil membuat radar dan sonar yang bisa digunakan untuk mendeteksi lokasi dan melihat hal-hal yang tidak terlihat. Dan Chrome pun kemudian berpikir, kalau sonar bisa digunakan untuk melihat hal yang tidak terlihat, harusnya dia bisa menggunakan metode yang serupa untuk melihat logam di lokasi yang tidak terlihat. Dan dari sini dia pun kemudian membuat sebuah kumparan, membuat sebuah rangkaian, lalu menyambungkannya dengan layar. Dan inilah hasilnya. Sebuah metal detektor. Kita akan membuktikannya di dunia nyata. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu bagaimana cara kerja dari metal detektor. Metal detektor sendiri adalah hal yang sangat sering kita temui sehari-hari. Kalau mau masuk ke hotel, bandara, dan tempat-tempat penting, seringkali kita dites dulu dengan menggunakan alat ini. Atau ada juga alat metal detektor yang memang sengaja dipakai untuk mencari logam yang terkubur di tanah. Nah, ternyata metal detektor sendiri cara kerjanya sebenarnya sangat simpel. Ada beberapa jenis metal detektor, tapi prinsip utamanya sama. Jadi ketika ada kumparan yang dialiri listrik, maka kumparan ini akan menghasilkan medan magnet. Kemudian jika kumparan tersebut dialiri dengan listrik bolak-balik, maka medan magnet ini akan berubah-ubah nilainya. Dan ketika ada suatu logam yang terkena perubahan medan magnet ini, menariknya logam ini nanti akan bereaksi dengan mengeluarkan medan magnet juga yang mengganggu medan magnet utama. Nah, hal ini diakibatkan oleh arus bernama arus eddy pada logam yang bisa menghasilkan sedikit medan magnet. Nah, kondisi inilah yang kemudian dideteksi untuk menyimpulkan bahwa oh, ternyata ada logam. Untuk metal detektor yang bisa mendeteksi dalam jarak jauh, biasanya kebanyakan memakai sistem dengan dua buah koil. Satu koil untuk mengirim medan magnet, satunya untuk mendeteksi medan magnet yang muncul dari logam. Tapi kalau kita lihat di anime Dr. Stone, kumparan yang dibuat oleh Chrome ini hanya satu kumparan aja. Jadi kita akan membuat versi sederhana seperti ini. Di animenya memang nggak dilihatkan ya, tapi agar sistem metal detektor ini bisa bekerja, maka dibutuhkan rangkaian elektronik yang mengubah sinyal listrik searah menjadi sinyal listrik bolak-balik atau AC. Dan kalau kita lihat dari alat layar CRT ini, harusnya memang Senku dan kawan-kawan ini memang sudah berhasil untuk membuat sistem pengubah listrik bolak-balik ini.
Dan untuk membuat listrik bolak-balik ini, di eksperimen ini kita akan menggunakan komponen integrated circuit 555. Yang mana komponen ini bisa berfungsi sebagai saklar yang menyalakan dan mematikan rangkaian berkali-kali. Sehingga listriknya nanti akan berosilasi. Jadi listrik searah ini seakan-akan jadi listrik bolak-balik. Lalu komponen ini disambungkan dengan resistor, dengan kapasitor yang memiliki nilai tertentu untuk mencapai nilai frekuensi osilasi yang diinginkan. Ini adalah rangkaian sederhananya. Ini aku dibantu teman kerjaku untuk mendesain dan membuat rangkaiannya. Tak lupa juga di sini kita tambah speaker kecil dan sebagai pengganti layar CRT-nya dari Chrome, di sini saya menggunakan osiloskop. Dan inilah dia hasilnya. Di osiloskop ini sudah terlihat bahwa ada osilasi gelombang listrik dengan frekuensi tertentu. Dan jika ada logam yang didekatkan pada kumparan ini, terdapat perubahan pada frekuensi osilasinya, seperti yang ditunjukkan di sini. Yang ini pun bisa dilihat dari gambar gelombangnya yang berubah memanjang dan memendek. Tapi seperti kita lihat di sini, nilai perubahannya ternyata sangatlah kecil. Dan memang ini berkaitan erat dengan desain metal detektor Chrome ini yang masih tidak optimal. Jadi agar metal detektor ini menjadi lebih sensitif, kita perlu menambah nilai induktansinya, yang mana nilai induktansi pada kumparan sendiri bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Di sini terlihat bahwa semakin panjang kumparannya, nilai induktansi menjadi semakin kecil. Sementara semakin pendek kumparannya, nilai induktansinya bisa menjadi semakin besar. Jadi harusnya agar metal detektor Chrome ini bisa menjadi lebih sensitif, kumparannya harusnya dimampetin panjangnya. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa metal detektor yang ada di pasaran memiliki bentuk yang pipih kumparannya, karena memang ini dapat meningkatkan sensitivitas. Jadi di sini untuk kumparannya saya mengganti dengan bentuk yang pipih seperti ini. Dan seperti terlihat di sini, metal detektor ini akhirnya bisa menjadi lebih sensitif. Wow. Kemudian kalau kita perhatikan lagi lebih detail, di sini nilai frekuensinya berubah tergantung logam yang didekatkan. Apakah itu besi atau aluminium, nilainya berbeda-beda. Nah, ini adalah hal yang mau saya tunjukkan juga. Kalau yang di Dr. Stone kan mulanya di layar garisnya datar nih. Dan baru ada pola ketika ada besi. Di sini bisa juga sebenarnya ditambah rangkaian agar menghasilkan karakteristik seperti itu. Tapi di sini aku ingin menunjukkan bahwa masing-masing logam ternyata punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan karakteristik berbeda-beda ini bisa digunakan untuk membedakan jenis logam pada metal detektor yang canggih. Jadi dari sini tinggal bisa disesuaikan saja nilai frekuensi yang diinginkan. Dan ya, ini adalah metal detektor di dunia nyata, seperti yang dibuat oleh Chrome di anime Dr. Stone. Kalau kalian ada saran eksperimen apa yang perlu aku lakukan atau perlu dibahas, silahkan tulis aja di komen. Dan itu dulu aja untuk video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.